Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih semangat ya? Masih. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Muflih lagi, masih sakit. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mohon kalian cek sekitar. Kalau ada sampah silahkan masukkan. Ya. Kali ini kita akan belajar mengenai inventarisasi kantor ya, mata pelajaran sarana dan prasarana. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silahkan rihennya. Majulah, majulah, menang. Majulah gentar. Tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Supaya apa? Supaya menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Yang masih ingat pelajaran sebelumnya itu kita belajar tentang apa? Pembelajaran sebelumnya distribusi sarana dan prasarana. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai distribusi sarana dan prasarana. Sedangkan kali ini kita akan mempelajari mengenai inventarisasi kantor. Kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kalian suka berbelanja ke supermarket? Minimarket atau supermarket yang kita kenal, Indo April ya, ada kan ya? Biasanya dia itu punya mobil yang untuk mengantar-ngantarkan atau mendistribusikan barang-barang, biasanya berupa mobil box. Nah, jadi barang-barang yang ada di minimarket itu tidak tiba-tiba ada, tapi ada jalur distribusinya. Kaitannya dengan inventarisasi, atau karyawan minimarketnya biasanya suka nyatet-nyatetin tuh. Jadi dia di display atau di tempat mie, dia ngitungin tuh mie-nya ada berapa, di checklist seperti itu ya. Mungkin kalian ngeh ya. Nah, itu juga salah satu cara mereka untuk mencatat atau memastikan jumlah barangnya itu pas antara yang sudah dibeli dengan yang ada di toko mereka. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama setelah mencermati video yang telah ditayangkan oleh Ibu, kalian dapat menyelidiki inventarisasi sarana dan prasarana kantor dengan teliti. Selanjutnya, melalui diskusi kelompok dengan pemaparan PowerPoint, peserta didik bersama pendidik mampu menyajikan buku induk barang inventaris dengan bertanggung jawab. Oke, dan seperti biasa pembelajaran sehari-hari di kelas tentu saja akan ada penilaiannya. Ya, penilaiannya ada dua, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Pengetahuannya nanti ada tes tulis pilihan ganda ya. Kita menggunakan aplikasi, ada observasi terhadap diskusi dan tanya jawab ya. Lalu penilaian keterampilannya ada penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian portofolio. Jadi Ibu harap di kelas ini bisa bekerja sama dengan baik ya. Untuk meningkatkan semangat dan konsentrasi kalian di pembelajaran ini, Ibu ada ice breaking. Mungkin kalian juga udah sering ya nonton di TikTok, Twitter, Instagram ya. Silahkan berdiri. Tahu nggak yang anak pramuka itu loh? Ya, sok silahkan berdiri. Mana matamu? Ini mataku, mata kanan mataku, mata kiri mataku, mata-mata. Udah sekali aja, tepuk tangan dong. Ibu minta kepada kalian untuk menyimak tayangan yang ada di video. Ini adalah video saat proses pindahan kantor. Furniture bongkar pasang. Kita tahu yuk kita kerja udah dari hari apa kan? Dari hari Tadi kan sudah dilihat ada tayangan video, judulnya saja orang yang mau pindahan kantornya. Tapi selain itu, apakah ada lagi yang mau berpendapat tentang tayangan tadi, terutama kaitannya dengan pelajaran OTK sarana dan prasarana? Siapa? Ya, silahkan Neng. Kalau pindahan kantor barangnya banyak, Bu. Tadi bisa dilihat juga ya, mereka membongkar seperti lemari ya, mungkin tadinya bekas dokumen atau lain-lain. Kemudian tentunya aja barang-barang kantor kan banyak, ada apa? Meja, arsip,
kursinya, komputernya. Tentunya ketika pindahan itu barangnya banyak. Selanjutnya, selain barangnya yang banyak tadi pindahan, apalagi? Kalau tidak hati-hati, barang bisa rusak atau hilang, Bu, saat proses pindahannya. Vina mengatakan bahwa ketika proses pindahan, barangnya bisa hilang atau bisa rusak kalau tidak hati-hati. Dan nyambung ya dengan pendapatnya Eka yang tadi barangnya banyak, Bu, kalau pindahan gitu. Nah, kaitannya dengan itu, yaitu materi pokok mengenai pengantar inventarisasi kantor. Kaitannya dengan permasalahan tadi yang ada di video. Nah, ini, administrasi inventarisasi sarana dan prasarana adalah kegiatan melaksanakan pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang yang menjadi milik instansi yang bersangkutan. Lihat pindahan kantor tadi, akan baik kalau mereka melakukan pencatatan dulu ya. Misalnya handphone ini mereknya apa ditulis, kemudian jenisnya seperti apa, warnanya apa, ada berapa gitu. Karena kalau tidak dilakukan inventarisasi itu ya udah hilang gitu, nanti nggak ketahuan. Misalnya ada pas pindahan ada yang jatuh barangnya atau ada yang iseng barangnya diambil satu komputernya gitu dan tidak ketahuan gitu, ketahuannya pas mau dipakai. Selanjutnya ada tujuan inventarisasi. Yang pertama agar peralatan tidak mudah hilang. Yang selanjutnya ini ada buku induk barang inventaris, bisa dilihat ada banyak tabel. Pertama ada nomor urut, kemudian ada tanggal pembuatan. Pada kehidupan kita sehari-hari ya, tentu saja kita akan mengalami hal yang ada kaitannya dengan inventarisasi. Ibu akan memberikan kalian studi kasus di lembar kerja peserta didik. Sekarang silahkan duduk secara berkelompok. Ini ibu sudah bagikan kelompoknya secara heterogen supaya nanti kalian bisa berdiskusi dengan temannya. Silahkan duduk secara berkelompok. Sudah dibuka LKPD-nya. Itu ada dua jenis soal. Yang pertama soal uraian, kedua yaitu studi kasus untuk perusahaan ya. Bahkan di situ ada spesifikasinya, misalnya ada pimpinannya, ada desainernya. Nah, silahkan kalian buat kebutuhan apa saja yang mereka butuhkan ya, diinventarisasi. Silahkan tugas-tugasnya itu menggunakan Google Dokumen untuk yang uraian. Kalau yang untuk buku induk barang inventarisnya silahkan menggunakan Google Spreadsheet. Silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 30 menit untuk kalian mengerjakan. Ya, silahkan. Apakah sudah semua? Sudah. Silahkan kirim ke Google Drive, linknya kan sudah ibu berikan ya. Silahkan masukkan tugasnya ke sana. Ya, silahkan kelompok 3 untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Barang disimpan rapi dengan kode yang telah ditentukan agar mudah dicari. 6 barang yang disimpan harus terhindar dari sengatan matahari. Ada yang ingin bertanya? Cara menyimpan barang yang baik, metodenya itu seperti apa ya? Untuk barang habis pakai, metode FIFO atau in, fresh out. Barang elektronik, metode LIFO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam buku inventaris. Yang pertama, buku induk barang inventaris. Buku induk barang inventaris adalah buku yang digunakan untuk mencatat semua barang inventaris yang sudah atau pernah dimiliki oleh suatu kantor. Buku ini digunakan untuk mencatat barang yang tidak habis pakai. Kedua yaitu buku golongan barang inventaris.
Kapan dilaksanakannya pengisian buku golongan barang inventaris? Jawabannya yaitu setelah dilakukan pencatatan dari buku induk barang inventaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 30 bulan 9 2022. Kode barang A001. Nama barang laptop, merek spesifikasi Lenovo. Baik, alhamdulillah semua kelompok telah mempresentasikan. Kan LKPD-nya dikumpulkan? Nanti Ibu cek juga ya. Ya, terima kasih. Baik, sebelum kita lanjut belajar, silahkan duduknya kembali ke tempat semula. Pembelajaran OTK sarana dan prasarana ini mungkin kalian bertanya kenapa Bu harus memakai spreadsheet, harus memakai Google Drive link, kemudian harus memakai komputer gitu. Karena biasanya kita kalau praktek itu mata pelajaran apa? OTK keuangan biasanya yang pakai Excel ya. Tapi kenapa Ibu melaksanakan pembelajaran seperti itu? Karena kalian kan kelas 3 akan apa ya, kalau misalnya ada yang melanjutkan silahkan, ada yang wirausaha silahkan, ada juga yang mungkin bekerja di industri yang memang penggunaan komputer akan lebih sering lagi. Jadi dengan pembiasaan ini Ibu harap kalian nanti ketika lulus akan semakin mahir. Tuh. Tadi ada yang menarik di diskusi kalian, cara-cara penyimpanan ya tergantung ya tadi ya. Kalau elektronik berarti yang last in first out, berarti yang terbaru itu dikeluarkan lagi gitu. Kalau handphone juga kan yang dipajang yang terbaru ya, bukan yang jadul. Yang jadulnya biasanya disimpan di belakang gitu. Siapa tahu ada yang butuh ya nanti dikeluarkan. Tapi kalau untuk barang misalnya makanan atau barang habis pakai, yang first in first out, yang ibaratnya duluan masuk duluan keluar, berarti yang lama dulu dikeluarin seperti itu. Ada pertanyaan? Kapan kita melakukan pengadministrasian inventarisasi? Nah, kita melakukan pencatatan ini ketika barangnya nyampe di tangan kita. Ketika serah terima langsung dicatat gitu. Nanti langsung ke buku golongan begitu seterusnya. Dan catatan itu selama 10 tahun jangan hilang gitu. Oke, sekarang kita ke tugas mandiri, silahkan scan barcode-nya dan kerjakan. Sudah ya melaksanakan tugas mandirinya, tadi nilainya juga sudah bisa dilihat sama kalian. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan setelah kita belajar pada hari ini? Inventarisasi adalah kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan agar perusahaan bisa tahu barang apa saja yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi, tadi kesimpulannya inventarisasi itu pencatatan gitu ya yang dilakukan oleh perusahaan supaya perusahaan intinya tahu apa yang dia miliki. Sekian pembelajaran OTK sarana dan prasarana kali ini. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana. Silahkan siap-siap juga kalian untuk misalnya mencari tahu dulu boleh. Untuk evaluasi pembelajaran hari ini Ibu juga akan kirim berupa ini. Ibu baru tahu nih dari kalian ada fitur di WhatsApp ya yang terbaru, fitur polling. Nanti Ibu bikin pollingnya di WhatsApp mengenai evaluasi pembelajaran hari ini. Nanti kan cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Kemudian yang terakhir ada sedikit motivasi penguatan ya. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Itu dari Pramudia Anantanur. Itu saja dari Ibu. Mangga KM untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam.